Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak selaku Kepala SMP Negeri 3 Tapak Siling. Pada kegiatan hari ini saya selaku guru penggerak angkatan 11 akan melakukan kegiatan wawancara dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini terlebih dahulu saya ingin menanyakan kabar Bapak bagaimana pada hari ini. Kabar ya hari ini cukup baik dan kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah ini. Iya, mudah-mudahan kita selalu pada sehat Pak ya. Iya. Nah selanjutnya mungkin Bapak bisa menyampaikan, memperkenalkan diri dan menyampaikan pengalaman-pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Ditya Madi Sukarjo, aslinya dari Singapadu begitu. Nah selama ini Ditya bertugas jadi guru di SMP 2 Sukawati, begitu tahun 2007 yang pindah dari SMP 2 Sukawati ke SMP 3 Ubud. Di sana mendirikan sekolah baru karena memang belum ada sekolah di sana ya, dari tahun 2007 sampai 2015. Nah dalam hal ini banyak hal yang mendapatkan pengalaman di sana karena itu sekolah baru, belum ada sekolah. Kemudian kita ada kebetulan di sana ada bantuan dari pemerintah Australia baik dalam pembangunan sekolah maupun dalam manajemen sekolah. Nah ini luar biasa pengalaman karena Ditya merasakan bahwa seorang kepala sekolah itu biasanya dia sudah menempati sekolah yang sudah ada, apalagi melahirkan. Lalu di SMP 3 Ubud ini betul-betul dari awal ya, membangun sekolah dengan mengelola dana dari pemerintah Australia dengan komite pembangunan namanya, pihak dari masyarakat. Setelah selesai baru kita kelola secara manajemen sekolah. Akhirnya selesai. Nah kemudian tahun 2015 Ditya dimutasi ke SMP 3 Gianyar. Di sana pun Ditya banyak belajar juga dari pengalaman kepala sekolah dulu sebelumnya maupun kondisi yang ada di lingkungan sekolah itu. Tentu harus banyak kita berbuat untuk memajukan sekolah itu. Dan yang terakhir setelah di SMP 3 Gianyar, di SMP 3 Tapak Siling ini baru berjalan selama 1 tahun. Ya, sehingga pengalaman-pengalaman ini memang bagi Ditya sangat luar biasa untuk membimbing menjadi seorang guru dan sebagai kepala sekolah. Di sini berarti banyak sekali ya pengalaman yang Bapak alami, baik itu pada saat menjadi kelas SMP 3 Ubud, 3 Gianyar, dan sekarang di SMP 3 sebagai kepala sekolah. Mungkin Bapak sudah memiliki suatu rancangan atau rencana nantinya untuk kedepannya bagaimana sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, betul Pak? Untuk pertanyaan yang ketiga, apa suka duka yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah? Baik, sebagai kepala sekolah kita lihat dimensi-dimensi yang harus kita pertimbangkan dengan berbagai kebijakan dan dinamika di dalam mengelola sekolah. Kalau sukanya itu tentu kita bisa berorganisasi. Nah, ini penting sekali karena sekolah itu kan lembaga yang ada manajemennya. Yang kedua tentu pengalaman hidup kita. Nah, tidak hanya sebagai guru, kita juga pengalaman yang diberi tugas dan kepercayaan dari pemerintah daerah sebagai kepala sekolah. Ya tentu dari pengalaman kepala sekolah itu kita memiliki juga manajemen dalam mengelola sekolah. Mungkin manajemennya adalah pertama kaitan dengan pengelolaan manusia SDM, yang kedua pengelolaan dan administrasi sekolah, dan yang ketiga adalah manajemen pengelolaan keuangan. Ini 3 hal yang penting harus diketahui oleh kepala sekolah. Jadi itu yang memberi kita
ada sukanya, artinya ada senangnya. Kita bisa belajar dari pengalaman itu. Kemudian yang lain yang lihat juga di dalam hal ini adalah kita bisa memberikan imbas kepada guru-guru, bagaimana guru-guru itu supaya bisa meningkatkan karirnya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi arti seorang kepala sekolah, ketika kepala sekolah tidak bisa memberdayakan guru, SDM-nya tidak mau meningkat, karirnya itu berarti tidak ada pengembangan apa-apa. Kalau dukanya tentu setiap manusia pasti memiliki hal yang mungkin kurang menyenangkan atau duka. Terutama kita melihat bagaimana sih seorang guru honor. Ya, kalau guru negeri ya sudah, ya, dari segi kesejahteraannya, tugasnya dan lain sebagainya, pokoknya sudah jelas. Kalau guru honor ini, bagaimana caranya supaya guru honor ini biar bisa dia mengembangkan diri dalam arti kesejahteraannya. Tentu kita berharap guru honor ini sebenarnya bobot pekerjaan sama dengan guru PNS, cuma dari penghasilan atau kesejahteraannya agak murah. Inilah yang menjadi beban, anggaplah beban seorang kepala sekolah supaya guru honor itu bisa meningkatkan diri, sehingga sekolah itu bisa menghargai. Mungkin dari mana kita bisa mengelola dana supaya diberikan penghargaan lah kepada guru honor. Baik, kita sebagai manusia pasti kita memiliki suatu suka maupun duka dimanapun kita berada sesuai dengan tempat tugas kita ya Pak ya. Di sini apa yang kata Bapak kan tadi, untuk sukanya kita bisa berorganisasi dengan rekan guru, dengan murid dalam proses pembelajaran. Kalau untuk dukanya dapat tangkap di sini bahwa di mana seorang guru honor yang mendapatkan suatu pekerjaan yang sama dengan guru PNS karena dibedakan kurangnya dalam mendapatkan suatu tunjangan ya, berarti kita sebagai manusia pasti memiliki satu suka dan duka. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah masalah-masalah yang Bapak hadapi dan menjadi suatu dilema? Dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik, kita kebetulan sering di dalam organisasi kan gitu ya. Kalau ada masalah, apa yang harus dari awal kita ketahui, paham. Pertama, masalah itu apa sih, skala prioritasnya, apa yang diinginkan oleh masalah yang muncul. Tapi bukan masalah itu yang menjadi penyelesaian, adalah solusinya, artinya pengambilan keputusannya, bagaimana yang terbaik. Nah, selain ada skala prioritas yang mana diutamakan, yang mana diberi kesempatan di bawah, juga dalam ini adalah ada beberapa kajian. Kalau masalah itu apa yang harus kita kaji? Selain skala prioritas sudah dikaji poin satunya apa, tindakan kita yang perlu kita ambil nanti untuk penyelesaian itu ada kajian sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Oh, ini yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya. Sehingga memang secara prosedur kita bisa mengambil kebijakan, tidak seenaknya. Jadi harus ada semacam kajian. Selain kajian juga yang dia lihat juga masalah itu dari mana kita melihat. Apakah dari sisi guru itu misalnya, guru ini apa yang diinginkan. Nah, ini namanya menurut sudut pandang daripada kita melihat masalah itu. Ini yang diinginkan. Setelah kita tahu apa yang diinginkan oleh guru dalam masalah itu, kita bisa memberikan suatu jawaban atau tindakan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah selain itu kita tidak di sini tidak memandang bahwa yang kita putuskan tidak ada kepentingan yang mengutamakan yang mengambil keputusan. Kepentingannya di sana adalah kepentingan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan sama-sama istilahnya win-win solution. Jadi artinya
masalah itu tidak hanya yang mengambil keputusan yang merasa memiliki kepentingan lebih besar, tapi yang diputuskan karena seolah-olah dirugikan. Jadi sama-sama berjalan. Itulah dalam hal ini masalah harus diselesaikan. Setelah itu baru kita ada solusi atau pengambilan keputusan. Baik, bisa Bapak memberikan salah satu contoh masalah baik itu terhadap guru maupun terhadap siswa, mungkin ada masalah yang Bapak lihat dalam perkembangan guru maupun siswa. Nah, misalnya kalau guru mungkin sangat fleksibel dan dinamis itu. Kadang-kadang ada guru yang banyak punya kesibukan, ya kesibukannya selain di sekolah mungkin di masyarakat atau di keluarga. Nah ini kita harus bisa mengkombinasikan. Ya kalau dia harus dihadirkan di tugas dan kewajibannya di sekolah, jangan sampai mengorbankan sekolah. Nah inilah memberikan pemahaman kepada guru supaya dia tahu tugas dan fungsinya sesuai dengan pekerjaan yang dia dapatkan. Jangan sampai seolah-olah guru itu mengutamakan kepentingan di rumah, di masyarakat, tahu-tahunya kepentingan sekolah mungkin kurang diperhatikan. Baik, berarti inti dari masalah ini adanya di mana seorang guru itu memiliki suatu kesibukan, di mana Bapak memberikan suatu pertimbangan apabila memang dia kesibukan di rumah, kita dapat memberikan dia suatu kesempatan. Apabila dia memiliki kesibukan di luar dari kegiatan di rumah, mungkin dia mengajar tempat lain, mungkin kita harus memberikan suatu keadilan. Berarti dilema yang dalam masalah tersebut adalah dilema rasa keadilan dan rasa kasihan. Nah, di sini kita sebagai kepala sekolah terus kita juga memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menyampaikan hal-hal apa yang akan dia sampaikan kepada kita. Kalau memang itu untuk kepentingan rumah, contohnya ada orang sakit, orang meninggal, kita berikan kesempatan untuk dia. Sedangkan kalau dia tidak memberikan dia suatu tanggung jawab bahwa dia itu adalah sebagai seorang guru. Baik, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan setelah Bapak, terutama untuk masalah yang Bapak tadi sampaikan, dan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, yang kita lihat dari kedua hal itu, mana yang nomor 5 yang kita lihat bahwa setiap permasalahan yang kita ambil, apalagi ada dilema etika itu tentu kita harus belajar dari pengalaman kita sebagai seorang kepala sekolah dengan berbagai banyak pengalaman baik dengan guru, mungkin ada siswa, dengan orang tua, bahkan dengan masyarakat. Jadi dengan dua sisi itulah kita harus memberikan semacam solusi supaya kedua sisi itu sama-sama memberikan kesempatan untuk sama-sama juga mendapatkan suatu kebijakan. Tanpa demikian, sehingga ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa salah satu pihak diuntungkan, salah satu pihak diberi hal yang negatif, dalam arti saya ini kurang diperhatikan, saya ini apa yang saya lakukan mungkin tidak banyak mendapatkan perhatian dari kepala sekolah. Nah, kedua hal inilah kita harus bagaimana menyeimbangkan, jadi baik sisi yang sama-sama benar itu, sehingga kedua-duanya bisa nyambung jadinya. Berarti di dalam mengambil keputusan itu kita harus melihat sisi positif dan negatifnya. Apabila dia berada di sisi negatif, bagaimana kita menyeimbangi dan memberikan suatu pertimbangan sehingga posisi dia itu sama-sama benar, sama-sama positif. Gitu Pak ya.
Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya lakukan selama menghadapi kasus ini? Ya, baik. Langkah-langkahnya pertama, kalau ada masalah, tadi mungkin kita harus mengenal masalah itu. Oh, masalah apa ini? Mungkin ada kaitan dengan tugas guru, bagaimana dia di kelas, mungkin juga kaitan dengan kesejahteraan, mungkin masalah kegiatan. Itu harus kita mengenal masalah. Yang berikutnya setelah kita mengenal masalah adalah siapa yang mempunyai kesempatan di dalam hal itu. Nah, jadi tidak semua guru, hanya beberapa guru itu misalnya. Artinya kesempatan dalam arti yang berkepentingan dengan masalah itu. Kan tidak semua guru, ke guru mata pelajaran A dan pelajaran B, bagaimana guru itu gitu. Yang berikutnya adalah yang perlu diutamakan, mungkin tadi ada istilah skala prioritas, yang mana diutamakan langkah-langkah. Oh, ternyata masalah ini tidak begitu prinsip sifatnya, tapi kalau yang prinsip harus diselesaikan, jangan dibiarkan, jangan istilahnya mengambang lah begitu. Yang terakhir yang dia lihat adalah pengambilan keputusan ini betul-betul yang kita berikan kesempatan dan penyelesaian itu dia tahu masalahnya, sehingga dia tidak berpikir bahwa keputusan itu tidak merugikan kepada dia. Baik, berarti langkah-langkah yang Bapak ambil itu untuk mengetahui masalah dari guru tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi dulu masalahnya ya. Apakah itu masalahnya berkaitan dengan kegiatan yang ada di rumah maupun di luar sekolah. Karena itu setelah kita mengetahui, mengumpulkan suatu informasi, mengumpulkan data-data, setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Berarti langkah-langkah yang sangat bagus sekali yang Bapak terapkan untuk menghadapi masalah-masalah terhadap guru yang memiliki suatu kesibukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada masalah-masalah yang menjadi dilema etika? Jadi dilema etika itu kita kembali kepada karakter. Etika itu kan kaitannya dengan karakter orang. Ketika etika itu dijalankan, ya karakter itu harus sesuai dengan etika tersebut. Nah, yang efektif yang dia lihat adalah kalau guru misalnya dia tahu tentang tugas pokok dan fungsinya. Nah, kalau saya guru mata pelajaran ini apa yang harus saya lakukan sesuai dengan mata pelajaran, atau mungkin kaitan dengan jadwal kegiatan, mungkin kegiatan dengan berkaitan dengan pembelajaran begitu dengan anak-anak, dia harus tahu itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana guru itu punya suatu komitmen. Komitmen itu adalah kesungguhan hati untuk melaksanakan tugas. Jadi tugas sebagai guru ini, apalagi sudah mendapat pengakuan dari pemerintah, kita sudah jadi guru negeri begitu, apakah itu PNS, lalu sekarang mungkin P3K begitu. Berarti ini kepercayaan yang luar biasa. Tentu dari kepercayaan itulah kita memiliki namanya komitmen. Selain itu, yang perlu dilihat juga adalah bagaimana kita dalam pelaksanaan itu tidak lupa juga dengan hak dan kewajiban. Apa hak saya? Apa kewajiban saya? Jadi guru itu yang perlu dipertimbangkan secara efektif. Kita harus sebagai kepala sekolah tahu tentang masalah itu. Jangan sampai hal-hal yang sedemikian itu, karena itu namanya seperti tadi sangat prinsip, apa haknya, apa kewajibannya. Dan yang terakhir yang dia lihat adalah tidak ada kata yang merasa bahwa seorang guru itu ada reward dan punishment. Ya, reward itu artinya dia mendapatkan penghargaan. Punishment itu mungkin di mana kekurangannya kita harus memberikan pembinaan.
Baik, banyak sekali yang saya dapatkan dari pengalaman Bapak, di mana hal-hal yang Bapak efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam dilema etika yang Bapak sampaikan tadi, yaitu komitmennya, di mana kita harus sungguh-sungguh mengadakan suatu kerjasama kolaborasi antara teman, guru maupun rekan sejawat kita. Nah, dan juga Bapak menyampaikan tentang hak dan kewajiban. Nah, kita sebagai pelajar sekolah mengetahui apa haknya dia sebagai seorang guru, wajibnya dia seperti apa. Nah, yang tadi Bapak juga sampaikan, kita sebagai seorang guru harus memberikan reward atau punishment-nya, dimana kita memberikan suatu penghargaan kepada guru-guru yang saat melakukan proses pembelajaran itu dapat dilakukan dengan baik, mungkin datangnya tepat waktu, ke kelas juga tepat waktu ya. Dan sedangkan punishment ini mungkin ada guru-guru yang apa yang tadi Bapak sampaikan tentang kesibukan, apabila memang itu memang benar kesibukan dia lakukan, baik itu kesibukan dalam keluarga, kita memberikan kesempatan. Kalau memang tidak, berarti kita memberikan suatu suatu tanggung jawab, bahwa dia memiliki satu tanggung jawab sebagai seorang guru di sekolah. Baik sekali Bapak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah yang menjadi dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Nah, sini misalnya dalam Bapak melihat suatu permasalahan yang dihadapi guru tersebut, yaitu tentang kesibukan, apakah langsung Bapak di sana memberikan suatu keputusan, atau Bapak diam dulu beberapa menit untuk berpikir, lalu memberikan suatu keputusan? Baik, jadi tata kelola, tata kelola atau jadwal yang memang kita pakai pedoman di dalam pengambilan keputusan. Tentu setiap ada permasalahan, kalau memang begitu masalahnya harus ada semacam perencanaan. Dari perencanaan itulah kita tahu bagaimana permasalahan itu secara umum terjadi. Dari perencanaan itulah kita juga melihat beberapa komponen yang ada masalah itu yang harus kita pertimbangkan. Mungkin itu sifatnya sangat subjektif ya, secara umum subjektif artinya. Sedangkan secara objektif, siapa yang akan diberikan masalah itu, bagaimana cara pengambilan keputusan secara objektif, kemudian dengan siapa, kemudian bagaimana dia melaksanakan tugas. Nah, ini tentu kita pertimbangkan sesuai dengan etikanya, sesuai dengan etika. Karena memang setiap manusia kan berbeda. Dari perbedaan itulah yang kembali namanya karakter itu, kita bisa memberikan semacam kesempatan kepada guru itu. Kalau guru ini mungkin yang cepat emosi, bagaimana kita menangani orang yang cepat emosi? Mungkin guru ini mungkin agak sabar, bagaimana kita menangani guru yang sabar? Nah, begitu itu sebagai hal yang objektif. Kemudian yang berikutnya yang dia lihat, tentu semua itu tidak bisa diselesaikan segera, karena memang ada semacam pertimbangan. Kemudian selain pertimbangan juga ada kebijakan. Ya. Inilah yang harus kita pertimbangkan. Tidak harus segera diselesaikan, kecuali kalau masalah itu namanya sangat insiden, harus segera. Ya, tentu kita akan mengambil keputusan yang segera, tetapi dengan pertimbangan yang juga ya agak mendesak lah sedikit. Nah, dengan kata mendesak ini tentu kita juga harus tahu dengan segala risikonya. Harus tahu dengan
dengan segala risiko. Nah itu yang sampaikan. Baik Bapak, berarti dalam suatu pengambil keputusan tersebut kita terlebih dulu melihat dulu karakter guru tersebut ya, apakah dia tuh emosian, apakah dia itu penyabar. Kalau memang dia emosi berarti kita harus memberikan keputusan dengan suatu pertimbangan ya Pak. Kalau memang guru itu sabar, bisa menerima keputusan kita, mungkin kita bisa memberikan satu keputusan secara langsung ya Pak. Ya. Baik, berarti dalam mengambil keputusan itu terlebih dahulu kita melakukan suatu pertimbangan, berarti kebijakan apa yang dapat kita akan sampaikan kepada guru tersebut. Berarti inti dari dalam penyelesaian tersebut kita terlebih dulu melihat karakter dari guru tersebut. Bagus sekali Bapak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari masalah-masalah yang Bapak hadapi terhadap guru yang memiliki suatu kesibukan? Mungkin ada sebelum Bapak mengambil keputusan kita memerlukan suatu pertimbangan terhadap seseorang, atau adakah faktor-faktor yang akan membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Jadi setiap masalah mungkin tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah kebetulan seorang kepala sekolah itu kan ada wakil kepala sekolah sebagai pendamping. Itu kita harus berdiskusi. Nah dari diskusi itu kita juga bisa memberikan suatu hal yang namanya sikap yang namanya sekarang itu profesionalis. Sikap profesionalis inilah yang memang menjadi hal yang membantu seorang kepala sekolah yang secara profesional dalam menyelesaikan masalah itu. Kalau tidak profesional mungkin ada senang tidak senang, ada yang mungkin merasa ini mungkin pandangan orang itu ini terlalu dipojokkan, mungkin ini terlalu diberi kesempatan yang agak lebih baik, sehingga ada kesannya bagaimana seolah-olah seorang kepala sekolah itu tidak independen, tidak di tengah-tengah. Nah menjaga inilah yang perlu kita sebagai seorang pemimpin namanya harus kuat, harus bisa menjaga profesionalisme. Baik, berarti setiap kita mengambil suatu keputusan pasti kita memerlukan suatu pertimbangan terhadap teman-teman, terutama pada para waka, dan juga faktor-faktor yang sebagai pendukung atau data-data yang sudah kita dapatkan dari masalah tersebut, sehingga apapun yang kita putuskan nanti itu tidak merugikan belah pihak. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan kita sebagai seorang kepala sekolah, katakan seorang profesional, bahwa setiap ambil keputusan tidak bisa diputuskan sendiri ya. Nanti kita memerlukan suatu perawaka dan juga para guru. Bagaimana kan setiap pandangan para waka dan guru kan berbeda dengan guru yang memiliki kesibukan tersebut yang menjadi masalah kita kan, dimana setiap para guru itu bisa berpendapat bahwa si A ini begini, si B ini begini. Setelah kita menyatukan dari pendapat-pendapat mereka, maka nanti kita akan mendapatkan suatu keputusan yang dapat kita ambil. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu luar biasa sekali dalam mengambil suatu keputusan sebagai kepala sekolah. Nah, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi terhadap masalah-masalah pada guru, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil satu keputusan terhadap dilema etikanya? Terima kasih. Mungkin hal ini yang lihat siapapun yang sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, tentu dia akan banyak memiliki pengalaman. Itu pengalaman seperti tadi, suka dukanya, pengalaman masalah, kemudian pengalaman kaitan dengan tupoksinya,
kemudian kaitnya dengan profesinya, banyak lagi. Ini pengalaman yang memang hal yang luar biasa yang kita dapatkan dalam tugas kita sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kita akan mendapatkan tugas-tugas yang memang mungkin tiap organisasi itu berbeda. Contoh, kalau di SMP 3 dapat siring, bagaimana di sini organisasi sekolah tentu berbeda dengan di organisasi sekolah yang lain. Di SMP 3 ya nyala gitu. Oh, ini ada perbedaan. Tentu dari sinilah kita bisa belajar juga dari organisasi sekolah. Nah, sistemnya ini bagaimana di SMP 3 dapat siring. Kalau dulu di SMP 3 pun bagaimana. Itulah yang menjadi hal yang sangat baik bagi kita sebagai seorang kepala sekolah. Yang lain yang kita lihat pengalaman seorang kepala sekolah ini harus kembali jadi bukan guru saja punya komitmen, kepala sekolah pun harus punya komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan manajemen sekolah. Komitmennya bagaimana? Ya, apa yang harus diselesaikan, apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana kita memberikan sikap dan perbuatan kepada guru, kepada sekolah itu harus betul-betul kita pertimbangkan dalam arti tidak boleh kepala sekolah itu sekedar kepala sekolah, ya harus mampu menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Yang penting intinya ada buktinya. Selain yang dia berwujud sikap, berwujud tingkah laku, dan juga berwujud fisik. Artinya fisik dan non fisik lah begitu. Yang berikutnya dalam pembelajaran itu ada istilah yang mungkin semua pihak merasa kurang senang. Tetapi bagaimanapun seorang pemimpin itu dalam organisasi kemungkinan itu ada, tetapi kalau bisa dikurangi, dieliminir namanya, dikurangi. Bagaimana caranya kita mengurangi? Ini yang harus kita pertimbangkan karena kadang-kadang dia tidak mau tahu kalau kepala sekolah seperti itu. Inilah yang kita harus mendapatkan pembelajaran di dalam tugas kita sebagai kepala sekolah. Dan yang lain adalah bagaimana kita bisa melaksanakan program sekolah secara bersama-sama. Dalam arti bersama-sama semuanya mengetahui program itu. Karena setiap warga sekolah harus tahu, karena dia adalah suatu keluarga besar. Jangan sampai ada kegiatan ini, ada guru yang tidak tahu, ada murid yang tidak mengetahui ada kegiatan seperti itu. Kalau kita sudah berikan informasi, kita sudah dengan kebersamaan, arti paling tidak itu orang itu artinya guru dan pegawai dan termasuk siswa, dia tahu program kita. Ya. Baik, berarti apa yang kita dapat dalam pembelajaran sini adalah merupakan suatu pengalaman Pak ya, di mana dengan dapatkan kita pengalaman dari luar maupun di sekolah kita dapat menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Nah, di sini apa yang Bapak sampaikan tadi itu luar biasa sekali Bapak dalam mengambil suatu keputusan, karena jika nanti kalau saya diizinkan nanti menjadi kepala sekolah, mungkin Bapak berbagi apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin nanti saya bisa terapkan nanti dalam suatu pengambil keputusannya Pak lah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depan, baik itu terhadap guru, terhadap siswa, berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Nah, mungkin di sini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak sudah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini untuk berdiskusi atau wawancara bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Hanya itu yang pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Apa yang Bapak sampaikan itu sudah luar biasa dan sudah memberikan saya suatu pengalaman agar nantinya kedepannya bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi. Ini Bapak terima kasih banyak. Untuk itu kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.
Om Swastiastu. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat Pagi. Nah, pada kesempatan hari ini saya melakukan kegiatan wawancara dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tampak Siring. Nah, sebelum kita melakukan pertanyaan, saya menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan bagaimana kabar Bapak pada hari ini. Inggih matur semua Ibu. Astung kare pagi hari ini dan mudah-mudahan seterusnya baik. Iya. Semua. Berarti kita harus selalu mengucapkan syukur atas apa yang sudah diberikan tentang kesehatan. Ya. Baik, selanjutnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Mungkin dari awal Bapak menjadi seorang guru sehingga Bapak menjadi seorang kepala sekolah SMP Negeri 2 Tampak Siring. Terima kasih atas waktunya Puniki. Yang pertama kita memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Carter. Saya berasal dari Pelihatan. Nah, kemudian saya pertama kali diangkat menjadi guru SK 80% itu tahun 91, tepatnya 1 Maret 91. Saya diangkat menjadi guru di SMP Negeri 1 Sidemen Karangasem yang bertugas di sana selama 10 tahun, tepatnya tanggal 21 Maret 2001. Saya dipindahkan, dimutasi untuk diperbantukan di SMP PGRI Pelihatan itu selama 17 tahun yang bertugas di SMP PGRI Pelihatan itu selama 17 tahun, kemudian dimutasi lagi ke SMP Negeri 2 Ubud per Oktober tahun 2018. 2018 pernah bertugas di SMP Negeri 2 Ubud sampai tahun 2021. Ya, tepatnya tanggal 21 Maret 2021 saya dipercaya untuk memimpin di SMP Negeri 2 Tampak Siring sampai saat ini. Jadi tepatnya saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tampak Siring dari tanggal 21 Maret 2021 sampai saat ini. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Berarti banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dapat Bapak alami baik itu dari SMP Sidemen, PGRI. Baik, berarti terakhir Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tampak Siring ya, pas itu pada tahun 2021. Pasti sudah banyak pengalaman-pengalaman yang Bapak alami di sekolah. Mungkin banyak masalah-masalah yang sudah Bapak hadapi sehingga Bapak bisa mengambil suatu keputusan yang tanpa merugikan belah pihak. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada suka dan duka yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah? Terima kasih. Nah, itu sudah pasti itu suka dan duka itu memang tidak bisa kita pisahkan. Senang atau suka itu ketika kita rukun semuanya, ada anak-anak, murid, ada pegawai, ada guru, kita bisa hidup dalam kebersamaan. Kita bisa hidup dalam kebersamaan, baik dalam kegiatan sosial seperti upacara keagamaan, kemudian acara olahraga bersama, itu sangat membuat kami bahagia. Dan dukanya sudah pasti ada juga. Sebagai seorang pemimpin, itu sebagai seorang kepala sekolah, kita tidak hanya membawahi guru saja, ada pegawai, ada murid. Kadang-kadang murid bermasalah, malas ke sekolah, itu bikin kita kesel. Ya, kadang-kadang pegawai kita bebani tugas tidak bisa diselesaikan tepat waktu dan maksimal, juga kita jengkel. Guru sering absen. Ya, tapi kita harus belajar menyikapi secara dewasa. Ya, berarti setiap manusia pasti memiliki suka maupun duka, baik itu sebagai kepala sekolah, sebagai guru, siswa, dan juga teman-teman yang lainnya. Baik, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah masalah-masalah yang Bapak alami atau Bapak hadapi
menjadi suatu dilema, dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Nggih, nggih. Terima kasih. Niki pertanyaannya terlalu universal, ini umum sekali niki. Seperti yang saya katakan tadi bahwa seorang kepala sekolah itu memanage guru, memanage pegawai, memanage murid juga karena keterbatasan daripada tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, gurunya antara jumlah rombel, jumlah murid dan jumlah guru itu tidak seimbang. Ya terkadang juga beberapa orang guru itu entahkah manusia namanya ada titik jenuhnya, sudah hampir pensiun itu jadi malas ke sekolah gitu ya. Pegawai juga demikian, apa masalah di rumah, apa masalah di sekolah, apa masalah di lingkungan, nah tentu saja banyak masalah. Ya kita panggil saja mereka, kita duduk bersama, tapi jangan panggil dan dudukkan mereka di tempat umum. Panggil mereka ke ruang kepala sekolah, kita tanya baik-baik permasalahannya apa. Nah kalau bisa kita bantu misalnya memberikan solusi, misalnya kalau masalah keuangan, masalah anak di rumah, masalah fisik, sakit dan lain sebagainya, itu kita sama-sama bagaimana kita mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi permasalahan yang terjadi sebelumnya tidak terulang di kemudian hari. Baik, berarti yang dapat saya tangkap di sini bahwa ada seorang guru yang mungkin sudah mulai pensiun, dia jenuh ke sekolah, membuat administrasi, dengan apa yang Bapak sampaikan tadi itu dalam pengambil keputusan mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, baik, berarti ada pun suatu dilema yang Bapak sampaikan tadi yang ambil tangkap, yaitu rasa keadilan dan rasa kasihan. Nah, dalam rasa kasihan tersebut bagaimana apabila guru tersebut memang dia memiliki suatu kesibukan tentang upacara rakyatnya, kita sebagai kepala sekolah memberikan suatu kesempatan pada guru tersebut. Baik sekali Bapak. Untuk satu selanjutnya, selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus yang Bapak katakan tadi, yang keduanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Oke, terima kasih. Jadi namanya kita hidup itu semua punya permasalahan. Kalau permasalahan dipendam oleh si pemilik masalah, kita tidak tahu. Jadi kita istilahnya ngejudge, memponis dia yang salah tanpa kita mengetahui kenapa dia berbuat salah. Nah, menurut apa yang kami lakukan di sekolah, kami panggil, kami duduk bersama, kami cari tahu permasalahannya, selanjutnya kita carikan solusi bersama-sama sehingga kita ketemu yang namanya win-win solution. Jadi kita cari yang terbaik. Yang terbaik nih, contoh banyak guru-guru takut ke sekolah karena tidak mempunyai persiapan mengajar. Hal ini disebabkan karena mereka sudah tua, karena mereka sudah dilindas oleh kemajuan teknologi. Nah, jadi kita carikan pegawai. Bapaknya bisa membuat, gurunya bisa membuat perlengkapan mengajar, tetapi tidak bisa mengaplikasikan, menerapkan di dunia teknologi. Itu misalnya ngetik tidak bisa pakai komputer, pelan-pelan kita carikan pendamping, misalnya pegawai. Mengupload sesuatu tidak bisa, men-scan sesuatu tidak bisa, kita carikan tenaga yang mampu membantu dia. Jadi mereka merasa lebih percaya diri kan, dia punya persiapan, dia sudah memenuhi apa tagihan-tagihan dari administrasinya, walaupun dia dibantu oleh orang lain. Bagus sekali itu Bapak dalam suatu pengambil keputusan, di mana kita setelah kita mengetahui masalah yang dia dihadapi, kita dapat memberikan dia suatu solusi. Apa yang Bapak katakan tadi, karena dia tidak bisa teknologi, maka kita teman yang bisa untuk membantunya sehingga administrasinya dia bisa terpenuhi sesuai dengan apa ya untuk tujuannya nantinya. Baik, dari masalah yang Bapak katakan tadi, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini terhadap masalah guru tersebut? Akhirnya, pertama kita identifikasi permasalahannya. Si A sering tidak masuk, guru A sering tidak masuk. Nah, permasalahannya kan banyak masalahnya. Salah satu seperti yang saya katakan tadi,
tingkat kejenuhan para guru yang mau menjelang pensiun lagi 6 bulan, lagi setahun menjelang pensiun dengan masa kerja yang sudah 35 tahun dan lebih. Nah kemudian penyakit kohnya juga sudah keluar, gitu nggak? Penyakit koh juga keluar, kemudian mungkin dia dipakai di masyarakat. Contohnya ada yang jadi pemangku, gitu misalnya ya, pemangku orang suci yang memimpin upacara di pura, gitu misalnya. Pada waktu-waktu tertentu ini kok memang mereka lebih banyak di sosialnya. Jadi kita tetap mengidentifikasi permasalahan dulu. Setelah kita temukan titik permasalahannya, baru kita duduk bersama. Misalnya kalau si A misalnya sebagai guru mata pelajaran tertentu tidak bisa hadir, kita aktifkan MGMP di sekolah. Kan tidak satu mata pelajaran satu guru ya. Kemudian ada guru piket, misalnya kita terapkan guru piket, kita minta guru yang tidak bisa hadir ke sekolah mengirim tugas kepada guru piket. Guru piket membawa ke kelas masing-masing sehingga kelas tidak namanya kosong. Dan benar sekali, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak katakan tadi itu luar biasa sekali, sehingga apa yang guru tersebut mungkin dia halangan ke sekolah untuk mengajar karena dia mau memiliki satu kegiatan, apa yang kata Pak tadi seperti orang suci, mungkin tidak satu guru mata pelajaran aja, mungkin ada guru-guru yang lainnya akan memasuki kelas tersebut sehingga kelas tersebut tidak kosong. Baik, ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada masalah-masalah yang menjadi dilema etika? Oke, jadi setiap permasalahan yang ada, apapun itu, kita duduk bersama, baik itu kita lakukan dalam rapat rutin setiap tahun, atau kalau memang urgen sekali permasalahannya, kita lakukan rapat mendadak. Jadi setiap permasalahan yang ada. Nah karena menurut saya semua orang, tidak hanya kepala sekolah saja yang jadi pemimpin, semua orang, semua guru adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin untuk keluarganya, dan kedepannya semuanya mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin. Jadi dengan duduk bersama, di sana kita bisa mengeluarkan pendapat-pendapat kita, permasalahan-permasalahan yang ada itu kita coba carikan solusi yang terbaik untuk pribadi, untuk sekolah. Jadi pimpinan tidak harus sebagai seseorang yang otoriter, harus A, harus B, harus ini, harus itu. Tidak, itu namanya pemimpin otoriter. Jadi pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang hanya ditakuti di depannya saja. Jadi kalau kita sudah membuat suatu keputusan, kita sudah memutuskan secara bersama-sama, berarti kita secara komitmen kita melaksanakan bersama-sama. Jadi pemimpin itu akan disegani. Ada pemimpin itu di sekolah, tidak ada. Jadi mereka sudah punya komitmen apa yang harus dilakukan tanpa melihat keberadaan pimpinan. Baik sekali Bapak, apa yang Bapak katakan tadi, setiap permasalahan yang kita hadapi, kita tidak harus memutuskan sekarang, berarti kita memerlukan suatu pertimbangan dari teman-teman, dengan ada suatu pertimbangan nanti yang mendapatkan solusi yang positif, maka itulah yang kita dapat ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Apakah nanti kita berdiam dulu beberapa menit dalam menentukan suatu keputusan? Artinya di sini setiap ada permasalahan yang Bapak alami di sekolah tentang guru tersebut, apakah langsung memberikan keputusan? Apa Bapak harus berpikir terlebih dahulu, diam 10 menit, sehingga kita secara tenang bisa mengambil suatu keputusan? Terima kasih. Kalau ini masalahnya guru ya. Permasalahan guru itu apa? Nah, yang pertama yang sering jadi momok di semua sekolah, di setiap sekolah pasti kehadiran. Pasti kehadiran sering tidak hadir, atau guru udah hadir ke sekolah tapi tidak mengajar. Nah, kan begitu nggak? Nah mungkin yang ada yang namanya kontrol itu dari siswa yang punya strategi seperti ini, dia punya strategi.
saya tahu jadwal di kelas, contoh di kelas 9A hari Senin jadwalnya ini. Nanti terakhir pada jam terakhir pada pulang ini ketua kelasnya melaporkan ke kepala sekolah lewat WA seret bahwa hari ini jam 1-2 pelajaran ini gurunya tidak mengajar di kelas walaupun dia ada di sekolah. Kemudian jam pelajaran ini belajar, tugasnya ini gurunya rajin. Pelajaran ini, jadi semua kepala sekolah mengontrol walaupun tidak masuk kelas karena sudah punya perwakilan istilahnya CCTV kelas ada. CCTV kelas, jadi setiap hari ketua kelas itu atau pengurus kelas itu melaporkan kepala sekolah. Nah nanti dari 1 minggu ini direkap dulu permasalahannya itu direkap. Nah yang mana paling urgen. Nah kalau sudah ditemukan titik permasalahannya, kalau guru A tidak hadir walaupun ada di sekolah tidak mengajar di kelas, nanti kita lihat oh ya pantas tidak mengajar, dia ini bendahara, dia harus menyelesaikan administrasi sekolah. Jangan kita memponis langsung, lihat dulu siapa orangnya, pada saat ini apa tugasnya. Kadang-kadang dia kan mewakili kelas, mewakili sekolah bisa kan, tugas oh ya pada saat ini tanggal ini jam ini si A, guru A mewakili sekolah dalam rapat apa misalnya gitu nih. Cross check dulu, jangan ditelan mentah-mentah, cross check dulu data, oh ya betul jam ini guru A mewakili sekolah dalam kegiatan rapat apa gitu misalnya. Jangan diponis jangan ditelan mentah-mentah gitu lah. Ya, iya. Bagus sekali Bapak, strategi yang Bapak lakukan di sekolah baik itu terhadap guru, di mana kita dalam pengambilan keputusan itu kita harus memutuskan sekarang juga. Pasti kita harus dulu datanya. harus kita mengumpulkan data-data terlebih dahulu sehingga apabila data tersebut dia mewakili kegiatan di sekolah seperti rapat, berarti kita memberikan dia dispensasi. Apabila dari kegiatan luar, berarti kita memberikan suatu yang namanya keadilan. Ya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak alami? Terima kasih ya. Dalam satu sekolah nih ada kepala sekolah, di bawah itu waka-waka, ada waka kesiswaan, ada waka kurikulum. Ini dah tugasnya membantu daripada tugas-tugas kepala sekolah. Jadi permasalahan apa yang kita hadapi nanti sesuaikan. Kalau masalah administrasi mengajar, kita tetap diskusi dengan waka kurikulum tanpa melihat umur mereka, tanpa kita melihat yang lain-lain. Yang pasti tugasnya tentang kurikulum, tentang proses belajar mengajar, itu waka kurikulum. Kesinilah kita berkoordinasi. Sedangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan siswa, itu harus kita koordinasi dengan waka kesiswaan. Murid malas, murid nakal, murid bodoh, dan lain sebagainya. Semua permasalahan yang dilakukan oleh siswa harus kita koordinasi dengan kesiswaan. Juga demikian, kalau kita ada kaitannya dengan kegiatan sosial keluar, otomatis kita harus koordinasi dengan humas. Jangan kepala sekolah memutuskan semuanya, tetap ada step-stepnya. Kalau murid nakal, murid bermasalah, tetap wali kelasnya dulu menangani. Kalau wali kelasnya tidak mampu, ada guru BK, apa istilahnya surat 1, surat peringatan, surat kedua, ada home visit dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa BK, waka kesiswaan, baru terakhir keputusan dari kepala sekolah. Gitu ada tahapannya. Ya. Berarti setiap permasalahan yang dihadapi siswa itu, kalau memang masalah dari pihak siswa, ada yang waka kesiswaan. Berarti disesuaikan. Ya, berarti disesuaikan dengan masalah-masalah yang betul, Bapak hadapan di sekolah. Baik, berarti kita tidak bisa memutuskan secara lisan atau secara langsung masalah-masalah yang kita ada di sekolah, betul Pak ya. Nah, baik, pertanyaan yang terakhir, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, mungkin adakah pembelajaran yang dapat kita petik pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Intinya saya menjadi kepala sekolah berusaha memegang demokrasi, bukan kepala sekolah yang otoriter. Jadi menurut saya semua orang itu adalah pemimpin. Ya, semua orang
adalah pemimpin. Dia bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarga dan lain sebagainya. Itu yang pasti apa yang bisa kita putuskan bersama, kita jalani bersama, pasti lebih enak tanpa ada paksaan. Kalau seseorang yang otoriter harus harus ada kata harus di sana. Kalau demokrasi bagaimana bagusnya nggih? Ayo kita bikin jalan bersama. Kalau sudah itu keputusan mereka bersama, ya pasti mereka akan menjalankan dengan senang hati. Dan intinya nggih, ya. Berarti apa yang dapat kita petik hari ini bahwa setiap permasalahan itu harus kita koordinasi Rembukan, dulu bicarakan, ya. Dengan adanya suatu pertimbangan dari rekan-rekan guru, maka kita dapat menghasilkan suatu keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Betul. Karena keputusan itu juga menyangkut diri seseorang sebagai seorang guru, apakah keputusan dia positif apapun negatif. Kita sebagai kepala sekolah pasti memberikan solusi dari masalah yang dihadapi secara positif, sehingga kita sebagai kepala sekolah, guru merasa senang dan nyaman ke sekolah. Oke Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Inilah sebagai kegiatan saya. Mudah-mudahan nanti seandainya saya diizinkan sebagai kepala sekolah, apa yang Bapak katakan tadi dalam mengambil suatu keputusan nanti bisa saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita putuskan tidak merugikan orang lain, karena kita mengambil keputusan biar kepala sekolah, guru dan murid itu merasa senang dan nyaman berada di sekolah, begitu Pak ya. Mudah-mudahan selama kita menjadi kepala sekolah menjadi orang yang dipandang oleh rekan-rekan guru adalah sebagai guru yang demokrasi, bukan sebagai guru otoriter. Ya. Baik, hanya itu yang dapat pertanyaan yang saya dapat sampaikan kepada Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang baik, saya mohon maaf. Untuk itu kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.